Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati dan memberikan barakah serta hidayatut taufiq kepada kita sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang oleh karena pertolongannya semata kita bisa berjumpa kembali di malam hari ini untuk bersama-sama mengkaji ilmu syar'i yang pada malam hari ini insyaallah jadwal kita adalah tentang tafsirul Qur'anil Karim, tentang tafsir Al-Quran. Sebelumnya kami mengingatkan, mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada kaum muslimin dan muslimat sekalian, para pendengar rahimakumullah, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diwasiatkan juga oleh para khutaba, para khatib di mimbar-mimbar Jumat. Mari kita senantiasa menjaga keimanan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak bertaubat, beristighfar dan beramal salih, terlebih-lebih ketika kita melihat banyak sekali musibah dan bala yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ke tengah-tengah kita, ke negeri kita yang kita cintai ini, di mana salah satu sebab terbesar suatu penduduk negeri diberikan keamanan, diberikan ketentraman, dicurahkan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika mereka mau beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar, bertaubat atas dosa-dosa mereka. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Nuh, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang ucapan Nabiullah Nuh alaihi salam ketika beliau mendakwai kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan, yakni Nabi Nuh alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum. Mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Rabb kalian, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia, Allah subhanahu wa ta'ala, adalah zat yang maha pengampun, yang luas ampunannya. Yursilis sama'a alaikum midrara. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus, akan menurunkan dari langit hujan yang deras. Karena pada saat itu di dalam tafsir disebutkan bahwa kaumnya Nabi Nuh alaihi salam itu sedang mengalami paceklik dan kekeringan.
Sehingga Nabi Nuh alaihissalam merintahkan mereka untuk bertaubat, untuk beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, meninggalkan segala bentuk perbuatan kesyirikan dan juga maksiat. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang deras dari awan kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan memperbanyak untuk kalian harta-harta kalian, anak-anak kalian. Allah juga akan menjadikan kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir bagi kalian. Ini adalah bentuk rahmat Allah, bentuk barokah yang Allah turunkan apabila suatu penduduk negeri itu beriman. Walau kana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim, niscaya kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka pada mendustakan. Ya. Ini kita harus banyak-banyak bertaubat, beristighfar, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada ayat ke-6 dari surat Al-Baqarah. Hari ini insya Allah kita akan membahas ayat ke-6 dan 7 dari surat Al-Baqarah, surat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. Walahum adzabun azim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum, apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka, wahai Muhammad? Am lam tunzirhum, atau engkau tidak berikan peringatan kepada mereka? La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup, telah mengunci mati hati mereka. Wa ala sam'ihim, demikian pula pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah, dan pada penglihatan mereka ada penutup atau penghalang. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan dalam menafsirkan ayat ini, yukhbiru ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita, annal ladzina kafaru, bahwasannya orang-orang yang kafir, yakni ittasafu bil kufri, orang-orang yang bersifat dengan kekafiran, wansabaghu bihi,
dan mencelupkan diri, menceburkan diri ke dalam kekafiran tersebut. Wasara wasfan lahum lazima, sehingga kekafiran itu menjadi sifat yang tetap pada diri mereka. La yarda'uhum anhu, tidak ada yang bisa menyelamatkan, tidak ada yang bisa mengingatkan, mengembalikan mereka satu orang pun. La yarda'uhum anhu radi'un, tidak ada yang bisa mencegah atau mengembalikan mereka satu orang pun. Wala yanja'u fihim wa'dhun, dan tidak pula bermanfaat, tidak pula berpengaruh pada hati-hati mereka satu nasihat pun. Innahum mustamirruna ala kufrihim, sesungguhnya orang-orang yang demikian itu mereka tetap akan terus-menerus di dalam kekufuran mereka, di atas kekafiran mereka. Fasawa'un 'alaihim a'anzartahum, maka sama saja bagi mereka, wahai Muhammad, apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka? Am lam tunzirhum, atau engkau tidak memberikan peringatan pada mereka? La yu'minun, mereka tetap tidak akan mau beriman. Wa haqiqatul kufri, dan hakikat dari kekufuran itu adalah huwal juhudu lima ja'a bihir rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya kekafiran itu hakikatnya adalah menentang, menolak, mengingkari apa yang dibawa oleh Rasul, oleh utusan Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au jahada ba'dahu, atau mengingkari, menolak, menentang sebagiannya. Jadi yang namanya orang kafir atau kekafiran itu bisa terwujud dengan seseorang itu mengingkari seluruh yang dibawa oleh Rasul, atau seseorang itu hanya mengingkari sebagiannya saja. Itu juga sudah tergolong sebagai kekafiran. Ada seorang yang beriman pada Allah, pada para malaikat, tapi tidak beriman pada kitab-kitab, tidak beriman pada Al-Quran. Ini kafir. Ada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab, tapi tidak beriman pada para malaikat. Ini kafir, karena mengingkari sebagiannya. Mengingkari sebagian itu sama saja dengan mengingkari seluruhnya. Hakikatnya demikian. Orang yang mengatakan saya percaya kepada Allah, tapi dia mengatakan bahwasannya saya tidak percaya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya dia tidak percaya kepada Allah. Hakikatnya dia tidak beriman kepada Allah, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi utusan Allah. Allah memerintahkan kita untuk beriman kepada beliau, untuk membenarkan apa yang beliau sabdakan, untuk membenarkan apa yang beliau bawa dari kitab dan dari keterangan-keterangan. Maka orang yang tidak beriman kepada Nabi juga tidak beriman kepada Allah pada hakikatnya. Mirip dengan ini, di dalam surat Al-Kafirun, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang keadaan orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku sekali-kali tidaklah menyembah apa yang kalian sembah selain Allah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan sekali-kali kalian pun tidak menyembah, tidak beribadah kepada apa yang aku sembah. Dijelaskan dalam tafsir,
Kenapa orang-orang kafir itu padahal mereka ada yang juga menyembah Allah seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang musyrikin. Mereka juga menyembah Allah, tapi mereka menduakan Allah. Mereka mengadakan tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu bagi Allah. Kok di sini disebut wala antum abiduna ma a'bud. Kalian itu tidak menyembah apa yang aku sembah, karena pada hakikatnya, ini jawabannya, pada hakikatnya orang yang melakukan kesyirikan itu hakikatnya dia tidak mengibadahi Allah haqqa ibadatih, dengan sebenar-benarnya ibadah kepadanya, sehingga sama saja podo wae tidak menyembah Allah, dianggap sama, dianggap orang yang ibadahnya itu sia-sia. Ini seperti itu. Fahaula'il kuffar, kita lanjutkan, maka orang-orang kafir yang semacam itu tadi, yang mereka itu memang sudah menjadikan kekafiran sebagai sifat yang menetap, yang melekat pada diri mereka. Mereka senantiasa menentang ayat-ayat Allah, mereka sombong, menyombongkan diri, mereka tidak mau mendengar nasihat, mereka membangkang. Mereka ini haula'il kuffar la tufiduhumud da'watu illa iqamatal hujjati alaihim. Orang-orang kafir jenis seperti ini tidaklah berfaedah sama sekali bagi mereka, tidaklah bermanfaat bagi mereka dakwah kecuali hanya sebagai iqamatul hujjah, sebagai penegakan hujjah, penegakan argumen, penegakan dalil, penegakan keterangan bukti atas mereka. Karena orang kafir itu ada dua macam. Orang kafir yang mereka itu memang tidak tahu, setelah didakwai mereka tertarik pada Islam. Mereka tertarik dan mereka masuk Islam. Ini orang-orang kafir jenis pertama. Yang bermanfaat bagi mereka dakwah. Karena mereka tidak tahu, memang tidak mengenal apa itu Islam, tidak mengenal apa keindahan Islam, tidak mengenal bagaimana ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mulianya Islam itu. Mereka tidak mengenal, setelah dijelaskan. Karena mungkin mereka tadinya itu tertutup dengan syubhat-syubhat, dengan berbagai macam informasi-informasi yang menyesatkan dari media massa misalnya kalau di zaman ini, sehingga terkesan yang namanya Islam itu agama yang penuh dengan kekerasan, Islam itu agama yang mengajarkan terorisme, Islam itu agama yang sama sekali tidak memberikan keleluasaan bagi pengikutnya. Ternyata setelah dijelaskan atas mereka, Islam itu ternyata agama yang penuh dengan kedamaian, Islam ternyata agama yang menjaga jiwa, Islam ternyata agama yang menjunjung tinggi toleransi, Islam ternyata adalah agama yang betul-betul menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita, dan lain sebagainya. Mereka tertarik pada Islam dan akhirnya masuk kepada Islam. Nah, yang lain, jenis orang kafir yang lain adalah mereka yang ketika dijelaskan kebenaran pun mereka tetap sombong. Istikbar, mereka takabur, sombong. Mereka menentang kebenaran tersebut, padahal dalam hati mereka, dalam hati terdalam mereka sebenarnya mereka mengakuinya. Orang-orang seperti ini yang terus-menerus berada dalam kekafiran mereka, memilih untuk tetap berada di dalam kekafiran, itu tidaklah bermanfaat bagi mereka dakwah, kecuali iqamatul hujjah, sebagai penegakan hujjah atas mereka. Bahwa kita telah menyampaikannya, dan mereka urusannya nanti di hari kiamat. Artinya hujjah, dalil telah tersampaikan. Kalau demikian maka tidak ada lagi alasan bagi mereka nanti di hari kiamat, saya belum mendengar keterangan-keterangan. Saya belum mendengar adanya penjelasan dari para ulama, para da'i. Saya belum mendengar Al-Quran, tidak ada lagi hujjah atas mereka. Sebagaimana firman Allah, rusulam mubashirina wa mundhirin li'alla yakuna linnasi hujjatun 'ala Allahi ba'dar rusul. Rasul-rasul mubashirina yang diutus sebagai
pembawa kabar gembira. Wa mundzirina, dan diutus sebagai pemberi peringatan. Ini dua tugas Rasul, memberikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang ingkar. Mubasyirina wa mundzirin. Li'alla yakuna linnasi hujjatun 'ala Allahi ba'dar rusul. Supaya tidak ada lagi hujjah, tidak ada lagi alasan, argumen bagi orang-orang tersebut, bagi manusia atas Allah setelah diutusnya rasul-rasul tersebut. Sudah tidak ada alasan lagi. Dulu sudah pernah disampaikan, besok tidak ada alasan lagi membantah pada Allah. Wa ka'anna fi hadza qat'an li tam'ir rasul sallallahu alaihi wasallam fi imanihim wa annaka la ta'sa alaihim wa la tadhhab nafsaka alaihim hasarat. Seakan-akan hal ini itu menjadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin memutus ya keinginan kuat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad, ya. Allah ingin memutus keinginan yang kuat dari Rasul, ya, agar mereka itu beriman. Artinya tidak usah dipaksakan, karena yang punya hidayah itu adalah Allah. Ya. Yang punya hidayah adalah Allah. Wa innama 'alaikal balagh, sesungguhnya tugas Rasul itu hanya menyampaikan. Jadi seakan-akan dalam ayat ini Allah ingin menyampaikan bahwa tugas Rasul hanya menyampaikan. Adapun hidayah itu di tangan Allah. Ya. Jangan sampai, ya, wa annaka la ta'sa 'alaihim, janganlah wahai Rasul, jangan sampai engkau itu berputus asa atas mereka karena kedurhakaan mereka. Wala tadhhab nafsaka 'alaihim hasarat, jangan engkau menjadi bersedih hati karena mereka itu membangkang kepada apa yang engkau sampaikan. Ini sama seperti apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, misalnya dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 68 misalnya. Allah berfirman, "Wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin." Firman Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad akan menambah kesewenang-wenangan dan kekafiran kebanyakan dari antara orang-orang kafir tersebut. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin, maka janganlah engkau berputus asa karena perbuatan kaum yang kafir tersebut. Demikian pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan sesungguhnya kami betul-betul mengetahui bahwasannya hatimu wahai Muhammad menjadi sempit atas apa yang mereka katakan dari ejekan, caci maki, fitnah dan lain sebagainya. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah, memuji Rabbmu, dan jadilah engkau termasuk di antara orang-orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah, beribadahlah, teruslah beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yakni maut. Jadi ini ayat-ayat ini menunjukkan supaya Nabi Muhammad SAW itu tidak berputus asa, tidak terlalu bersedih hati atas kesewenang-wenangan, atas kekafiran, atas caci maki, fitnah, pembangkangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang enggan untuk beriman karena sombong dan karena mereka menentang Rasul alaihi salatu wassalam. Ini. Sehingga tidak perlu memaksakan diri, tidak perlu menjadi kemudian bersedih hati, berlarut-larut
dalam surat Al-Kahfi, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maka barangkali engkau akan membinasakan dirimu, wahai Muhammad, karena mereka tidak mau beriman dengan bihadzal hadits, dengan Al-Quran ini. Mereka berpaling, tidak mau beriman terhadap Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa memang orang-orang kafir itu, orang-orang yang sudah sukanya menentang itu, mereka sama saja mau diberi peringatan, tidak diberi peringatan, sama saja mereka tidak akan beriman. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, wahai Muhammad. Akan tapi Allah lah yang beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Thumma dzakara al-mawani'a al-mani'ata lahum minal iman. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan penghalang-penghalang yang membuat orang-orang kafir tersebut terhalangi dari keimanan. Faqala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah menutup, mengunci hati mereka dan pendengaran mereka. Ini Allah jelaskan. Ai taba'a 'alaiha bi tabi'in la yadkhuluhal iman. Yakni Allah telah menutup, menyegel, menstempel di atas hati-hati mereka itu dengan suatu tutup sehingga tidak bisa masuk ke dalamnya iman. Wala yanfudhu fiha, dan iman itu tidak bisa tembus ke dalam hati mereka. Fala ya'una ma yanfa'uhum, maka mereka tidak bisa menangkap, orang-orang kafir itu tidak bisa menangkap, menerima apa yang bermanfaat bagi mereka. Wala yasma'una ma yufiduhum, dan mereka tidak bisa mendengarkan apa yang berfaedah bagi mereka, yaitu dengan sima'u tadabbur, pendengaran yang diiringi dengan tadabbur, dengan perenungan yang mendalam, pendengaran yang berkonsekuensi pada seorang itu merenung, ya, merenung dalam-dalam. Cuma sekedar, jadi mereka mendengar itu hanya sekedar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, demikian. La yasma'una ma la yufidu, mereka tidak mendengarkan apa yang bermanfaat bagi mereka. Wa ala absarihim ghishawah, dan pada penglihatan mereka itu ada ghishawah. Ghishawah ay ghisha, yakni tutup. Wa ghita, ghita itu selaput atau penutup, pembungkus, ghita. Wa akinnah, penghalang. Semuanya artinya berdekatan, penutup, segel. Tamna'uha 'anil nadharil ladzi yanfa'uhum, yang menghalangi mereka dari melihat apa yang bermanfaat bagi mereka. Wahadhihi, dan dengan ini semua, turuqul ilmi wal khairi qad suddat alaihim. Dengan ini tadi semua, maka jalan-jalan ilmu dan kebaikan telah tertutup atas mereka, atas orang-orang kafir yang membangkang tersebut. Fala matma'a fihim, maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari mereka. Wala khaira yurja indahum, tidak ada kebaikan yang bisa kita harapkan di sisi mereka. Wa innama muni'u dzalik, mereka sudah terhalangi dari semua itu. Wa suddat anhum abwabul iman, dan telah terhalangi mereka dari, atau telah terhalangi mereka itu dari pintu-pintu iman, pintu-pintu keimanan, mereka telah ditutup. Ini tolong digarisbawahi.
bisababi kufrihim wa juhudihim wa mu'anadatihim ba'dama tabayyana lahumul haq. Syekh Sa'di memberikan garis bawah ini. Maksudnya di sini penjelasan penting sekali, perlu kita garis bawahi. Kenapa Allah menutup, mengunci mati hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka? Apa sebabnya? Bisababi kufrihim, karena mereka itu kafir, mereka itu menentang. Wa juhudihim, mereka selalu menolak ayat-ayat Allah. Wa mu'anadatihim, dan mereka senantiasa membangkang. Ba'dama tabayyana lahumul haq, setelah kebenaran itu sudah jelas bagi mereka. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala semata-mata menghendaki yang ini sudah biarkan kafir, ya. Tidak, tapi karena memang ada sebab dari sisi mereka sendiri, ada illah, ada sebab, yaitu apa? Mereka kafir, mereka membangkang, mereka menolak setelah jelas pada mereka kebenaran. Mereka tahu sebenarnya itu hak, tapi mereka masih membangkang, mereka kafir, mereka menolak kebenaran tersebut. Padahal sudah dijelaskan, sudah ditegakkan hujjah atas mereka. Itulah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hati, pendengaran dan penglihatan mereka. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala tanpa keadilan kemudian langsung menentukan ini sesat, ini beriman, tidak. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, perhatikan ini di surat Al-An'am ayat 110. Al-An'am ayat 110. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan kami palingkan hati dan pendengaran mereka sebagaimana mereka tidak mau beriman kepadanya, yakni kepada keterangan-keterangan yang dibawa oleh para rasul, awwala marrah, pada kali pertama. Kami palingkan hati dan penglihatan mereka sebagaimana mereka tidak mau beriman kepadanya pada kali yang pertama. Di surat Al-An'am ayat 110. Ya, sehingga Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, inna idlalallahi man dhalla, sesungguhnya penyesatan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tersesat tersebut, laisa limujarradil masyiah, itu bukan sekedar muncul dari kehendak Allah semata-mata, bukan karena hanya sekedar masyiah semata-mata, artinya Allah berkehendak terus itu dikafirkan saja, sudah dibuat kafir, tutup aja hidayah, bukan seperti itu. Bal liwujudil illati allati kanat sababan fi idlalillahil 'abda. Akan tetapi hal itu muncul karena ada illah, karena ada alasan, ada sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan mereka. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat As-Saff ayat kelima, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ketika mereka berpaling, maka Allah palingkan hati mereka. Ya, ketika mereka berpaling, ketika mereka menyimpang, Allah palingkan hati mereka. Dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Jadi dari sini juga kita bisa ambil keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa masyiah Allah, kehendak Allah itu selalu beriringan dengan keadilan dan hikmahnya. Jadi kehendak Allah, masyiah Allah, sifat masyiah Allah itu selalu beriringan dengan sifat hikmah, kebijaksanaan, dan sifat adil, keadilan Allah. Selalu beriringan. Allah tidak mungkin hanya masyiah, hanya menghendaki ini sesat, yang ini beriman, tanpa ada alasan yang jelas, tanpa keadilan, tanpa ada hikmah. Ada hikmahnya, ada keadilan. Allah mengetahui bagaimana hati mereka, Allah mengetahui bagaimana sifat mereka, Allah mengetahui bagaimana perbuatan mereka menentang, sehingga Allah pun memalingkan hati mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan petunjuk pada orang-orang yang memang berhak mendapatkannya. Jadi itu bukan pilih kasih, bukan. Sebagaimana keyakinan orang-orang Asy'ari. Mereka
mengatakan bahwa Allah berhak menyiksa dan memberikan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki tanpa sebab. Jadi Allah menciptakan dua orang tanpa sebab, yang ini dimasukkan surga, yang ini dimasukkan neraka. Menurut akidah orang-orang Asy'ari itu boleh. Sementara dalam akidah ahli sunnati wal jamaah ashabul hadis, masyiah Allah, kehendak Allah selalu beriringan dengan keadilan dan hikmahnya. Wa hadza iqabun ajil. Dan ini, kata Syekh As-Sa'di, penyesatan Allah pada orang-orang yang menentang tadi itu merupakan hukuman Allah yang disegerakan di dunia. Ini hukuman. Allah tutup pintu-pintu hidayah bagi mereka. Ini hukuman. Ya. Sehingga ini juga menjadi nasihat bagi kita. Sebagaimana dalam tafsir Syekh Utsaimin, ketika kita ini mendengarkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW, kita lapangkan dada kita. Kita bersihkan kotoran-kotoran hati kita. Kalau kita belum mengetahui apa hikmah di balik itu, kita belum mengetahui apa rahasia di balik itu, kita ilmunya belum sampai, jangan terus kemudian langsung mendustakan ayat atau hadis tersebut. Hanya karena kita belum tahu, belum sampai atas kita ilmunya, terus kemudian tidak mungkin, ini saya tidak percaya, jangan. Karena hal itu dikhawatirkan akan mendapatkan hukuman yang seperti ini. Allah akan halangi kita dari pintu-pintu hidayah. Tapi kalau kita itu hati kita dilapangkan, hati kita itu kita bersihkan dari penyakit-penyakit hati. Kita ketika membaca ayat Al-Quran minta petunjuk Allah. Ketika kita mendengar hadis Nabi, kita minta bimbingan Allah, minta kekuatan pada Allah agar kita mudah mengamalkannya. Maka yang demikian ini akan memudahkan seorang hamba, melapangkan, akan menjadikan dia terus-menerus mendapatkan hidayah, ya. Setahap demi setahap itu. Ya, ketika seorang mendapatkan, misalnya dia ikut ta'lim, ya, mengaji, hendaknya dia lapangkan dadanya. Jangan dia mencari pembenaran. Jangan karena, itu sudah biasa saya lakukan itu. Sudah biasa saya kerjakan, sudah menjadi kebiasaan saya. Bukan, yang kita cari adalah kebenaran, al-haq. Yang kita cari adalah bagaimana ilmu yang diajarkan Rasulullah SAW. Bukan yang kita cari yang cocok dengan kebiasaan kita, yang cocok dengan hawa nafsu kita, bukan. Tapi yang kita cari adalah memang betul-betul ilmu. Kalau apa yang selama ini kita jalani itu keliru, maka itu yang harusnya dibenarkan, bukan ayatnya yang dibuang atau ayatnya yang dicocok-cocokkan. Gitu. Sehingga ini menjadi nasihat bagi kita semua. Nah, ini tadi hukuman Allah yang Allah segerakan. Allah tutup bagi mereka pintu-pintu hidayah. Wal'iyadzubillah. Lalu apa hukuman yang ditunda, yang Allah simpan untuk mereka? Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma dzakara al-'iqab al-ajil. Nah, di akhir ayat Allah sebutkan hukuman yang Allah simpan untuk mereka. Allah sediakan bagi mereka di akhirat. Apa itu? Faqala, Allah berfirman, walahum adzabun azim. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Wa huwa adzabun nar, dan yang dimaksud adalah azab neraka. Wa sukhtul jabbaril mustamir ad-daim, dan kemarahan atau kemurkaan Allah al-jabbar, Allah zat yang maha perkasa, al-mustamirrud daimu, yang terus menerus dan kekal abadi selama-lamanya di neraka tersebut. Jadi mereka mendapatkan dua azab. Azab yang di dunia disegerakan dan azab di akhirat. Yang di dunia namanya al-ajil, yang disegerakan, yang di akhirat namanya al-ajil, yang ditunda dan disimpan. Dari sini kita juga bisa ingat ada doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca di akhir sholat. Ini disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sifatus Salatin Nabi. Nabi membaca, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi
ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku mohon kepadamu, ya, minal khairi kullih, dari kebaikan-kebaikan seluruhnya, ajilihi wa ajilihi, yang disegerakan yaitu kebaikan di dunia, segala macam kebaikan di dunia, wa ajilihi, dan kebaikan-kebaikan seluruhnya di akhirat. Ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam, yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Artinya mencakup semua, karena kadang-kadang ada kebaikan tapi kita tidak tahu. Kemudian Nabi lanjutkan, wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan, kejahatan, kejelekan semuanya, ajilihi wa ajilihi, baik yang disegerakan yaitu di dunia, wa ajilihi, dan yang disimpan untuk nanti yaitu di akhirat. Semuanya kita berlindung. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Masya Allah. Doa ini doa yang mencakup, doa yang sangat-sangat bagus untuk kita baca. Ini kita ingat dari pembahasan Syekh As-Sa'di rahimahullah ini. Kemudian sebagai tambahan faedah Bapak Ibu, bahwa kekafiran itu, al-kufur, kekafiran itu dibagi dua jenis. Kekafiran atau kufur lebih tepatnya dikatakan kekufuran. Ya, kekufuran, al-kufur, itu dibagi menjadi dua jenis, dua bagian. Yang pertama adalah al-kufrul akbar, kekufuran yang besar, atau kalau mau dikatakan al-mukhriju 'anil millah, kekafiran atau kekufuran yang menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam, yang menyebabkan seorang itu murtad atau tidak termasuk di antara kaum muslimin. Ini namanya al-kufrul akbar, kekufuran yang besar. Apa jenis-jenis kekufuran yang besar itu? Di antaranya yang pertama dari jenis kekufuran besar, yang pertama adalah kufru jahlin wa takdzib. Kufur atau kekufuran jahil dan takdzib. Ya. Kafir, jahil, dan takdzib. Apa itu? Jahil itu kan bodoh, kebodohan. Takdzib, mendustakan. Kekafiran dengan kebodohan dan mendustakan. Seperti apa kekufuran ini? Yakni kekufuran atau kekafiran secara lahir dan batin. Batinnya memang betul-betul mengingkari, kemudian yang nampak dari perbuatannya, lahiriahnya, dia juga mengingkari, kafir juga. Jadi batin lahirnya sama. Contohnya seperti orang-orang musyrikin Quraisy serta orang-orang kafir dari sebelum umat-umat sebelum kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat 70, alladzina kadzdzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun. Orang-orang yang mendustakan Alkitab, yakni Al-Quran, dan mendustakan apa yang dengannya kami utus para rasul kami, maka kelak mereka akan mengetahui, yakni mengetahui akibatnya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah wahai Muhammad dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Bodoh di sini beda dengan bodoh tidak tahu, tapi bodoh di sini memang orang-orang yang memang lemah akalnya, orang-orang yang memang mereka itu mengingkari hanya karena tidak sampai pengetahuan mereka pada itu, pada apa yang dibawa oleh Rasul.
mereka tidak bisa mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna, lalu mereka pun mengingkarinya. Contohnya gampangannya tentang hari kiamat, tentang kebangkitan jasad. Kan bagi orang-orang musyrikin itu mustahil. Bagaimana bisa orang sudah hancur, sudah menjadi tulang belulang, bahkan sudah lebur dengan tanah, kok bisa dibangkitkan lagi? Kata mereka seperti itu. Mereka menganggap bahwa hal itu mustahil. Mana mungkin orang sudah hancur, orang sudah jasadnya terpisah-pisah, orang sudah tidak ada lagi bentuknya, tidak bisa dikenali. Mana bisa bangkit lagi dari kiamat, bangkit dengan wujud yang sempurna lagi? Bagaimana? Ini karena mereka itu hal yang tidak mereka bisa tangkap dengan nalar, kemudian mereka dustakan. Ini yang dimaksudnya jahil tadi. Bodoh. Orang yang lemah akalnya. Mendustakan, takdzib, kufru jahlin wa takdzib. Subhat ini tadi tentang masalah kebangkitan orang yang sudah meninggal tadi di hari kiamat, Allah bantah di antara dalam surat Yasin yang kita semua mengetahui. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau mereka tidak percaya terhadap kebangkitan jasad itu. Katakanlah, yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Nanti di hari kiamat yang akan membangkitkan kembali jasad-jasad itu, yang akan menghidupkan kembali orang yang telah mati itu adalah zat yang pertama kali dulu menciptakan jasad-jasad tersebut, menciptakan makhluk-makhluk tersebut dari ketiadaan. Ini kan justru yang fitrah, yang akal yang sehat ya semacam ini. Loh, kalau dulu itu saja manusia asalnya dari ketiadaan, atau manusia itu asalnya hanya dari tetesan air mani saja yang bertemu dengan ovum, itu tidak ada harganya. Terus kemudian bisa jadi manusia, maka sangat mudah bagi Allah hanya mengembalikan lagi di hari kiamat. Gitu. Jadi ini contoh saja, contoh bagaimana orang-orang kafir itu suka mendustakan ayat-ayat Allah. Menurut mereka tidak nyampe, sehingga mereka tidak mau beriman. Sebagaimana orang-orang yang ada di zaman sekarang. Siksa kubur tidak mungkin itu. Tidak ada siksa kubur. Saya nanam kamera di dalam kubur, nggak ada siksanya ya. Kalau sekiranya siksa kubur itu bisa dilihat lewat kamera, namanya bukan alam ghaib itu. Namanya bukan keimanan pada yang ghaib. Alam kubur itu, alam barzakh itu alam ghaib. Ya. Alam yang berada di luar. Ya. Alam dunia ini maksudnya yang tidak nampak itu, tidak bisa disaksikan. Kalau sekiranya alam kubur atau jeritan kubur itu orang-orang kafir, orang maksiat, waliyadzubillah, mereka disiksa terus kita dengar, dan saya kita beriman semua. Ini kan ujian, ini perkara ghaib. Demikian pula kemarin misalnya saya pernah membahas tafsir Al-Baqarah ini di Masjid Nurul Huda juga. Sampai ayat keberapa tentang masalah innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu untuk membuat suatu permisalan ba'udatan, apakah itu berupa nyamuk, fama fawqaha, apalagi yang ada di atasnya yang lebih besar daripada nyamuk. Ya. Orang-orang munafik, orang-orang kafir itu mempertanyakan, kenapa Allah kok membuat perumpamaan yang kecil-kecil? Ya, dzubab, lalat misalnya, ankabut, ya laba-laba. Ya, atau tadi ba'udah, nyamuk. Padahal kalau orang melihat secara lebih detail lagi, orang merenung lagi lebih jauh, nyamuk itu misalnya kalau kita renungkan bagaimana dia punya mulut yang seperti jarum yang sangat kecil sekali. Orang kalau digigit nyamuk itu sampai jadi perkataan peribahasa lah, ucapan orang-orang biasa, nggak sakit cuma kayak digigit nyamuk, ya enggak. Saking hebatnya Allah Jalla wa'ala membuat mulut nyamuk seperti jarum tapi kecil sekali, orang nggak merasa sakit. Cuma seperti digigit nyamuk sesaat saja. Kalau sekiranya manusia bisa menciptakan jarum suntik seperti jarumnya nyamuk itu, niscaya nggak akan ada orang yang takut suntik. Nggak akan ada orang yang takut suntik, malah antri mungkin pada disuntik itu.
Bukan, ini lagi nggak ngomongin vaksin, ini lagi ngomongin suntik. Kan biasanya kita kalau sakit kan disuntik. Atau dulu ketika waktu kecil. Anak SD nggak ada yang takut itu. Tentara, polisi, orang gede-gede keker. Mereka takut disuntik. Kenapa? Karena takut jarumnya, wah, tajam, kelihatan, gede, sakit ya. Kalau sekiranya manusia bisa menciptakan, menandingi ciptaan Allah itu, saya tidak ada yang takut disuntik. Tapi nyatanya sampai sekarang tidak bisa. Sampai sekarang tidak bisa. Bagaimana? Nyamuk itu kita tepuk, plek. Itu apa? Jarumnya kena kita? Tidak. Jarumnya ya ikut remuk juga. Tapi kalau jarum biasa kita tepuk, plek ya, tangan kita yang luka. Itu hebatnya nyamuk itu. Hebatnya yang lain misal. Nyamuk itu dia menghisap darah orang. Darah orang, ada orang kena penyakit gatelan, ada orang kena penyakit apa. Ada orang kena virus apa misalnya. Tapi nyamuknya nggak kena. Nyamuknya makan darahnya, tapi nyamuknya nggak ikut kena penyakitnya. Dan para dokter telah sepakat, kalau ada orang kena penyakit, kemudian ada nyamuk gigit dia, makan darah dia, nyamuknya gigit orang lain itu nggak nular. AIDS misalnya, ada nyamuk gigit orang kena penyakit AIDS, nyamuknya terbang gigit orang lain yang sehat, itu nggak bakal kena itu. Bagaimana bisa? Ini kehebatan. Tapi orang-orang kafir, ya dikatakan tadi, wa'arid anil jahilin, berpalinglah kau ya Muhammad dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lemah akalnya. Karena nggak nyampe aja, mereka asal kritik aja. Apa yang Allah sampaikan? Ini kok Allah menggunakan perumpamaan berupa seekor nyamuk? Kenapa Allah menggunakan perumpamaan berupa seekor lalat? Dan lain sebagainya. Maka disebut kufru jahlin wa takdzib. Ya. Di dalam ayat yang lain di surat An-Naml ayat 83 sampai 84 Allah berfirman, "Wa yauma nahsyuru min kulli ummatin faujan mimma yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun." Pada hari kami mengumpulkan setiap umat, dari setiap umat ada segolongan, ya, segolongan orang-orang mimma yukadzibu bi ayatina, yang mendustakan ayat-ayat kami. Fahum yuzaun, kemudian mereka itu dibagi dalam kelompok-kelompok. Hatta idza ja'u qala akadzabtum bi ayati, sampai ketika mereka datang Allah berfirman pada mereka, mengapa kalian dahulu mendustakan ayat-ayatku? Walam tuhitu biha ilma, padahal ilmu kalian itu tidak sempurna meliputinya. Kalian belum mengetahuinya dengan pengetahuan yang sempurna. Ini hanya karena mereka cetek akalnya, tiba-tiba langsung diingkari. Ini yang dimaksud dengan kufru jahlin wa takdzib. Jadi zahir sama batinnya mereka mengingkari semua. Ini jenis kekufuran yang pertama dari kafir akbar. Yang kedua adalah kufrul juhud. Kufrul juhud. Kafir juhud. Bagaimana itu? Yaitu kekafiran, ya, yang menyembunyikan kebenaran. Jadi dalam hatinya sebenarnya mengakui. Dalam hatinya sebenarnya mengakui bahwa itu hak, itu betul. Tapi kenampakan lahiriahnya sombong, mengingkari. Seolah-olah nggak butuh. Seolah-olah mereka itu salah, itu nggak percaya. Tapi padahal dalam hati kecil mereka mengingkari. Sama seperti Fir'aun. Dalam surat An-Naml ayat 14. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka itu, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, itu mengingkari mukjizat-mukjizat dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal dalam hati mereka itu sebenarnya meyakininya. Allah mengungkapkan kenapa mereka seperti itu. Zulman wa uluwa. Mereka zalim, melampaui batas, wa uluwa, dan merasa tinggi, merasa congkak, sombong. Seperti itu. Ini namanya kufrul juhud. Jadi orang yang dalam hatinya sakjane mengakui, tapi karena sesuatu hal dia ingkar. Apalagi Fir'aun, dirinya mengaku sebagai Tuhan. Kalau dia mengaku ada Tuhan lain selain dirinya, ya, dia mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengumumkan pada rakyatnya, jatuh kehormatan dia. Di antaranya seperti itu. Ini jenis yang kedua. Yang ketiga adalah kufrul inad.
kufrul inad atau kufru istikbar, kafir karena sombong. Jenis yang ketiga ini, dia dalam hati sebenarnya mengakui, dalam lisan juga mengakui, ya, tapi dia tetap tidak mau mengikuti kebenaran. Ini banyak dijumpai, di zaman sekarang pun dijumpai. Tapi contohnya di dalam Al-Quran dicontohkan iblis. Dicontohkan dalam Al-Quran adalah iblis. Iblis itu dalam hatinya tahu dia. Tahu akan Allah. Ya, dia tahu akan keagungan Allah. Ya. Dia juga mengakui bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Allah adalah sembahan yang hak. Tetapi dia itu tidak mau mengikuti perintah Allah. Dia mengingkari perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, dia menentang, ya, karena sombong tadi. Karena sombong, dia tidak mau sujud. Seolah-olah dia itu mengumpat, ya. Dia mencela keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi iblis itu, dia sebenarnya tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang hak, Rabbul Alamin, dan dia takut kepada Allah. Ini iblis. Maka kalau kita baca dalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang kisah iblis ini, iblis masih mengatakan Rabbi fabima aghwaytani, ya Allah, sebagaimana engkau telah sesatkan aku, ya. Dan seterusnya. Dia masih mengatakan demikian. Dia masih mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabbnya. Dia takut kepada Allah. Tapi dia tidak mau menaati perintah Allah. Dia membangkang kepada Allah. Ya. Ini kufur yang ketiga, kufrul inad atau kufru istikbar. Ini. Jadi ada 3 tadi Yang pertama adalah kufru jahl wa takdzib. Kafir karena kejahilan, kebodohan. Kebodohan sini maksudnya adalah lemah akal dan mendustakan. Ini orang yang hatinya serta perbuatan, ucapannya semuanya mengingkari, membangkang, menolak semuanya. Yang kedua adalah kufrul juhud, kekafiran karena menentang. Hatinya sebenarnya beriman, tapi karena kesombongan dia mengucapkan pengingkaran, dia menampakkan pengingkaran. Yang ketiga adalah tadi kufrul inad atau kufru istikbar, kafir karena membangkang atau karena kesombongan. Jadi dia dalam hati mengakui, dalam ucapan pun mengakui juga, tapi dia tetap tidak mau mengikuti kebenaran itu karena hawa nafsu, karena kesombongan. Dan di zaman ini kita banyak menemui seperti itu. Orang barat ditanya, agama Islam menurut Anda bagaimana? Oh, agama Islam itu bagus. Ini bagus sekali agama Islam itu. Moralitasnya bagus, ya, mengajarkan orang-orang itu tidak minum alkohol sehingga orang-orang tidak berbuat perilaku-perilaku yang merugikan orang lain dan sebagainya. Tapi kok Anda nggak mau masuk Islam? Wah, ya, tapi gimana mau masuk Islam gini dan gitu kan begitu. Jenis yang ketiga ini. Adapun kufur yang kedua adalah al-kufrul ashghar, kufur yang kecil yang tidak mengeluarkan seorang dari agama. Kufur yang kecil yang tidak mengeluarkan seorang dari agama. Misalnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kafir. Mencela orang muslim yang lain itu adalah kefasikan, fusuq. Sibabul muslim fusuq. Mencela orang muslim yang lain adalah kefasikan. Wa qitaluhu, dan memeranginya, ya, membunuhnya adalah kafir, kekufuran. Ini kekufuran yang asghar, ya, yang kecil. Demikian pula misalnya kufur nikmat. Kufur nikmat ini termasuk di antara kufrun asghar, kafiran yang asghar, asalkan tidak membawanya pada kafir akbar sebagaimana Qarun. Kalau kufur nikmat, misalnya seorang diberikan anugerah uang yang banyak misalnya, atau kesehatan. Ya, ketika dia mendapatkan uang yang banyak, ternyata dia habiskan itu untuk perkara-perkara yang tidak diridhoi Allah. Orang yang dianugerahi kesehatan, misalnya saat masih muda atau bahkan sudah tua masih sehat, tapi dia gunakan untuk hal-hal yang tadi perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau orang Indonesia bilang apa? Tua-tua keladi, sudah tua tapi nggak sadar-sadar, nggak tobat-tobat. Ya. Usia, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, ini kan nikmat semua. Nah, kufur terhadap nikmat-nikmat seperti ini itu tidak termasuk kekufuran yang mengeluarkan seorang dari agama. Tapi ini adalah kufur asghar,
kekufuran yang kecil. Kenapa dikatakan kekufuran? Karena dia mempergunakan nikmat-nikmat tersebut ya, untuk perkara yang tidak diridhoi Allah, seolah-olah dia membangkang, seolah-olah dia ini tidak mengakui bahwa nikmat itu berasal dari Allah. Seolah-olah dia mengingkari itu tidak berasal dari Allah, sehingga mereka gunakan seenaknya mereka sendiri. Mereka lupa terhadap Allah. Ini kufur nikmat, termasuk di antara kufuran yang kecil. Demikian pula kekufuran yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, misalnya seorang itu benci kepada ayahnya. Ya. Seorang benci kepada ayahnya. Dalam kitab Al-Qaulul Mufid fi Adillatit Tauhid ya, disebutkan berapa jenis kufur asghar. Ya. Di antaranya ini tadi, kufrur raghbati 'anil ab. Kufur karena seorang benci terhadap ayahnya. Ya. Misalnya ayahnya seorang yang miskin. Seorang yang miskin, kemudian dia tidak mau berintisab kepada ayahnya. Itu bukan ayah saya. Kalau di Indonesia ceritanya, misalnya kalau terhadap ibu ya malin kundang. Itu namanya kufur raghbah anil ab awil Jadi dia benci terhadap ayah atau ibunya. Khususnya ayahnya kalau dalam banyak hadis. Tidak mau berintisab kepada ayahnya karena membencinya. Hingga berintisab itu menasabkan diri. Mengaitkan, menasabkan diri dengan orang selain daripada ayahnya. Ini juga diantara bentuk kufur, tapi ini kufur yang asghar dan lain sebagainya. Seperti kufrun niyahati 'alal mayyit, kekufuran karena seorang meratapi mayit. Dia merobek-robek baju, menampar-nampar muka, mungkin banting-banting gelas, itu misalnya seperti itu. Ya, ini termasuk kufur asghar. Sebagaimana juga kufur terhadap suami. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya yang dijelaskan oleh beliau, kenapa banyak di antara penghuni an-nar, penghuni neraka adalah wanita, karena Nabi mengatakan watakfurul ashir. Kalian mengkufuri suami itu maksudnya kufur asghar. Jadi mengingkari kenikmatan atau anugerah atau pemberian yang diberikan oleh suami, nafkah yang diberikan oleh suami. Ini kufur asghar juga. Ya, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Sebentar, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Menolak atau menentang sebagian atau seluruhnya yang disampaikan Rasul tergolong kepada orang kafir. Apakah kelompok ingkarus sunnah juga Mu'tazilah tergolong pada kelompok kafir, atau hanya yang menentang atau menolak kalamullah Al-Quran saja seperti kelompok Syiah? Dalam hal ini ada perincian-perincian. Jadi tadi kita menyebutkan secara umum orang yang menolak apa yang disampaikan oleh Rasul, baik seluruh atau sebagiannya. Tapi di sini butuh perincian-perincian. Tidak kemudian kita menerapkan ini secara person, namanya ta'yin, secara individu. Contoh misal. Tentang masalah jenggot, misalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara sunnah beliau adalah wa'ful lihyah, dan panjangkanlah jenggot misalnya. Kemudian ada orang yang menentang misalnya, enggak mau saya panjangkan jenggot saya, enggak mau. Nah, terus kemudian seorang dengan serampangan mengkafirkannya. Ini enggak benar yang seperti ini. Demikian pula misalnya kita nasihati seorang supaya berwudu dengan benar misalnya. Ini contohnya lebih ringan. Ya, berwudu dengan benar. Berwudu itu misalnya tangan 3 kali, kanan kiri itu bukan kanan kiri tapi kanan 3 kali, kiri 3 kali. Terus dia mengatakan, ini dulu guru saya mengajari saya seperti ini, ya, itu tidak dihukumi kafir. Karena ada perincian-perincian, ada hal-hal yang memang ketika orang mengingkarinya langsung dia dimutlakkan kafir. Orang mengingkari Al-Quran, orang mengingkari hari kebangkitan, itu perkara yang sudah wadih. Kalau dalam bahasa para ulama, daruri, sesuatu yang sifatnya daruri. Sesuatu yang sifatnya sudah mesti dah. Orang Islam mesti tahu lah. Kalau ada orang menginjak-injak Al-Quran, sudah mesti tahu orang ini kafir. Tidak usah ditanya. Tapi kalau ada sebagian orang yang mungkin menentang sebagian syariat, sebagian sunnah, karena tidak tahu, karena kadang-kadang bingung ini sunnah atau tidak, itu belum bisa kita hukumi sampai
tetap hujjah atas dia sampai seluruh penghalang-penghalang kekafiran tadi bisa terpenuhi. Kalau termasuk kafir berarti kekal di neraka, padahal pada lidah mereka mengaku kesan Allah. Sudah dijawab tadi ya. Jadi tidak boleh sembarang seorang mengkafirkan orang lain karena perkara-perkara yang tadi yang sifatnya bukan perkara yang tegas. Kemudian juga kaum kuburiyun juga orang-orang musyrik termasuk kafir. Secara umum orang-orang yang menyembah kubur, orang-orang yang mereka datang di kuburan, sujud ke kuburan, minta pada orang-orang yang telah meninggal dunia, itu mereka adalah orang-orang musyrik, dan orang-orang musyrik itu kafir, keluar dari Islam. Akan tapi ini umum, saya katakan ini umum. Kalau mentakyin tidak boleh. Kalau seorang mentakyin harus terpenuhi syarat-syaratnya. Tidak boleh mentakyin setiap orang yang begitu itu kafir. Karena kadang-kadang tidak tahu, ini mumpung ada Pak Jam'an nih, mumpung ada Pak Jam'an. Pak Jam'an terlambat, lupa terlambat. Oh, enggak apa-apa Pak Jam'an. Enggak apa-apa, santai saja. Pak Jam'an dulu pernah cerita, saya disampaikan oleh ibu. Ketika di Masjid Nabawi, beliau menjadi pembimbing ketika itu, alhamdulillah, ada mbah-mbah di sana itu di tempat raudhah. Lalu bilang, Mbah Raudhah begitu. Saya ingat sekali ibu saya menyampaikan dari Pak Jam'an seperti itu. Nah, ini karena ketidaktahuan ini, bahwa raudhah itu tempat mustajab untuk berdoa, kemudian dikira di situ itu ada penunggunya yang dia sebut sebagai Mbah Raudhah tadi. Gitu. Bukan karena dia ini orang yang kafir, tapi karena orang yang tidak tahu tadi. Gitu. Sehingga kita tidak bisa mentakyin seseorang mengatakan bahwa ini langsung kafir, tidak boleh. Kita harus hati-hati dalam permasalahan ini. Ya. Kalau tadi secara umum orang yang memuja kuburan, mengkultuskan kuburan, pohon-pohon dan lain sebagainya jelas. Tapi kalau secara takyin kita harus hati-hati. Ini jawaban secara ringkas seperti ini. Gitu. Jadi intinya dalam permasalahan takfir mengatakan bahwa seorang itu kafir, itu seorang harus berhati-hati sekali dan merujuk kepada bimbingan para ulama. Apalagi itu terkait permasalahan yang membawa maslahat pada orang banyak. Mengkafirkan penguasa misalnya. Wah, asal saja misalnya penguasa itu udah begini dan begini, itu pasti penguasanya kafir. Wah, gawat ini seperti ini. Ya, kita tidak sembarangan mengkafirkan orang-orang yang lahir mereka Islam. Kecuali sampai tegak syarat-syaratnya, sampai tegak hujjah atas mereka. Sampai penghalang-penghalang kekafiran itu semuanya runtuh semua. Ya. Dinasehati nggak mau, dikasih ayat nggak mau, sudah dijelaskan, ditanya, betul saya betul menyembah kuburan ini, memang malah ngaku seneng. Nah, yang seperti ini. Kalau orang kadang-kadang nggak tahu, maksudnya kadang-kadang cuma ziarah, nggak tahu, ikut-ikut aja misalnya. Kan nggak semua orang yang di kuburan itu kemudian memuja-muja. Kadang ada yang niatnya cuma ziarah, ada yang niatnya cuma ingin tahu. Kita tidak bisa mentakyin satu persatu kecuali dengan hujjah, dengan argumentasi yang jelas ini. Ini kita perlu sampaikan agar seorang berhati-hati dalam permasalahan ini. Jangan seperti orang-orang khawarij, teroris yang mudah mengkafirkan orang lain, tidak sama dengan kelompoknya kemudian dikafirkan, tidak sama dengan kelompoknya masjidnya dipel dan lain sebagainya. Ini tidak merupakan akidah ahlus sunnati wal jamaah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini sampai di sini dulu kajian kita. Pertanyaan sudah insyaallah sudah dijawab. Pak Jam'an, terima kasih sudah datang Pak Jam'an. Ya, sama-sama. Sekalian mohon doa bahwa sampai hari ini teman kita juga ikut grup ini, Pak Haji Widodo sedang sakit. Oh, nggih. Nah, ini yang sedang sakit. Nggih. Syafahullah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan pada beliau. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi Bapak Widodo antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Mudah-mudahan Allah jadikan penyakit beliau penggugur dosa-dosa beliau, segera diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya, sehat bugar seperti sedia kala, bisa berkumpul bersama kita kembali di masjid di keseharian kita. Amin. Amin. Saya kira mungkin sampai di sini dulu Pak Jam'an.
Itu sudah sejak tadi Pak Jawas, sejak jam 8 kalau nggak salah. Ya. Lupa. Nggak apa-apa. Okay. Salam untuk Bapak Ibu, salam untuk Bu Jam'an, salam untuk Bapak Ibu, keluarga. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.